Nah, halo teman-teman. Jadi di sini kita itu bakal ngebahas pengaruh perubahan kurs valuta asing di PSAK 221. Nah, dengan anggota kelompok pertama ada Renaya Cahaya Kolbi dengan NIM 2024 714, dan yang kedua ada Naomi Joen dengan NIM 2024 716, dan yang ketiga ada Kanavika Putri dengan NIM 2024 717, dan yang terakhir ada Arina Yunasi dengan NIM 2024 756. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya yang lain. Di sini saya, Renaya Cahaya Kolbi, akan membahas mengenai bagian awal dari standar ini, yaitu paragraf 1 sampai yang ke-15, di mana fokus utamanya itu kita untuk memahami bagaimana entitas itu mencatat transaksi valuta asing dan menentuin mata uang fungsionalnya. Kita masuk ke paragraf 1 sampai 2, di mana paragraf ini itu kita harus paham tujuannya dulu. Standar ini itu bukan cuma soal hitung-hitungan kurs, tapi soal transparansi. In case-nya gini, perusahaan itu bisa punya transaksi dalam dolar, tapi laporannya dalam rupiah. Nah, masalahnya kurs itu kan fluktuatif. Nah, jadi standar ini itu hadir buat mastiin kalau semua entitas punya cara yang seragam dalam menentukan kurs mana yang dipakai dan bagaimana selisih angka itu dilaporkan agar tidak membingungkan investor. Nah, next di paragraf 3-7 mengenai ruang lingkup ataupun batas aturan. Nah, nggak semua hal tentang valuta asing itu dibahas di PSAK ini. PSAK 221 ini itu fokusnya pada transaksi rutin, saldo akun, sama laporan keuangan cabang luar negeri. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang instrumen keuangan yang kompleks kayak derivatif atau misalkan strategi hedging, nah ini itu pasalnya ada sendiri di PSAK 109. Nah, jadi di PSAK ini kita itu fokus pada akuntansi dasarnya aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial di paragraf 8, yaitu mengenai definisi. Di beberapa definisi yang saya paparkan ini ada 3 yang akan saya highlight karena akan sering muncul. Yang pertama, mata uang fungsional. Ini itu seperti bahasa ibunya perusahaan. Nah, artinya mata uang yang paling sering dipakai dalam operasional sehari-harinya. Kedua, ada mata uang penyajian. Sesuai namanya, ini tuh seperti cuma pajangan. Nah, kalau misalkan perusahaan itu beroperasinya pakai dolar secara fungsional. Nah, tapi karena kita itu perlu lapor ke otoritas Indonesia, maka laporannya itu perlu ditampilkan dalam rupiah. Nah, yang ketiga, ada kurs penutup. Nah, bayangin ini itu seperti foto nilai tukar di tanggal terakhir periode. Nah, kurs inilah yang kita pakai buat menghitung ulang berapa nilai aset dan utang kita di akhir tahun. Nah, singkatnya, kurs penutup ini itu seperti harga atau nilai mata uang di detik terakhir sebelum kita melakukan tutup buku. Nah, sebelumnya udah dijelasin definisinya, terutama di bagian mata uang fungsional. Nah, sekarang kita itu gimana sih cara nentuin mata uang fungsional? Nah, di paragraf 9 dan 10, PSAK itu ngasih urutan prioritas. Yang pertama, kita itu perlu ngelihat indikator utamanya di paragraf 9. Di paragraf ini itu kita perlu menanyakan 2 hal. Mata uang apa yang paling mempengaruhi harga jual produk kita dan di negara mana harga produk kita itu ditentukan oleh persaingan pasar. Nah, selain itu, kita juga perlu lihat mata uang yang dipakai buat ngegaji karyawan dan membeli bahan baku. Kalau misalkan mayoritasnya dalam dolar, maka fungsionalnya kemungkinan besar dalam dolar. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita masih ragu-ragu nih, nah terus kita harus perlu ngeliat indikator tambahannya yang tertera di paragraf 10. Nah, kita lihat dari sisi pendanaannya. Dari mana sih perusahaan itu dapat modal? Kalau misal pinjamannya itu dalam euro atau hasil penjualannya itu selalu disimpan dalam euro. Nah, maka euro itu bisa dijadiin indikator fungsionalnya. Lanjut mengenai mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dari paragraf 11. Nah, di sini itu kita harus menilai apakah anak perusahaan itu udah mandiri atau cuma perpanjangan tangan dari pusat.
Kalau anak perusahaan itu udah punya otonomi, punya pasar sendiri, dan udah bisa ngebayar utangnya sendiri tanpa minta uang ke pusat, maka mereka ini punya mata uang fungsional sendiri. Nah, tapi kalau misalkan mereka itu cuma jualan barang dari pusat, dan semua uangnya juga langsung dikirim ke pusat. Nah, mereka ini mau nggak mau harus ngikut yang namanya mata uang fungsional dari induk perusahaannya. Nextnya mengenai pertimbangan manajemen dan perubahan. Kadang-kadang indikator utama dan tambahan itu bisa bertabrakan. Nah, di paragraf 12 ini, standar itu memberikan ruang bagi manajemen untuk memberikan penilaian atau judgement. Manajemen ini harus memilih satu mata uang yang paling jujur buat ngegambarin kondisi ekonomi dari perusahaan. Nah, tapi ada satu syarat mutlak di paragraf 13, yaitu konsistensi. Sekali kalian itu nentuin kalau misalkan mata uang fungsionalnya misal rupiah. Nah, kalian ini nggak boleh ganti-ganti setiap tahunnya cuma in case supaya laporannya itu terlihat lebih bagus. Nah, perubahannya ini cuma boleh dilakukan kalau misalkan ada perubahan drastis pada sifat bisnis perusahaan. Di akhir bagian pembukaan ini kita bicara soal investasi neto. Nah, seringkali antar perusahaan itu dalam satu grup saling pinjam uang. Nah, di paragraf 15 ini, kalau misalkan ada piutang atau misalkan utang jangka panjang yang emang nggak direncanain buat dilunasi dalam waktu dekat, itu jangan dianggap sebagai utang biasa. Tapi anggaplah itu sebagai bagian dari investasi. Nah, dilanjutkan di paragraf 15A, itu dijelasin bahwa ini itu berlaku untuk transaksi antar anggota grup manapun. Terus dampaknya gimana? Nah, jadi dampaknya itu selisih kurs dari transaksi ini nantinya nggak akan masuk ke laporan laba rugi secara langsung, tapi masuknya itu ke komponen ekuitas di dalam laporan konsolidasi. Kemudian selanjutnya paragraf 16. Ini menjelaskan mengenai fitur utama pos moneter. Jadi pos moneter adalah pos yang memiliki hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Nah, contoh pos moneter antara lain yang pertama pensiun atau imbalan kerja yang dibayar dalam kas. Kemudian provisi yang diselesaikan secara kas, kemudian liabilitas sewa, dan dividen kas yang diakui sebagai liabilitas. Nah, selain itu, kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas dengan jumlah nilai wajar yang setara dengan jumlah mata uang tertentu juga termasuk pos moneter. Sebaliknya, pos non-moneter tidak memiliki hak atau kewajiban dalam jumlah mata uang tetap. Dan contohnya tuh uang muka pembelian barang atau jasa, kemudian goodwill, kemudian aset tak berwujud, kemudian persediaan, kemudian aset tetap, serta provisi yang diselesaikan dengan penyerahan aset non-moneter. Kemudian paragraf 17 yaitu mata uang fungsional. Ini menjelaskan bahwa setiap entitas, baik entitas tunggal maupun yang memiliki kegiatan usaha luar negeri, wajib menentukan mata uang fungsionalnya sesuai ketentuan PSAK. Nah, setelah menentukan mata uang fungsional, transaksi valuta asing harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional tersebut. Dan pengaruh perubahan kurs dilaporkan sesuai ketentuan paragraf 20 sampai 37 dan paragraf 50. Kemudian paragraf 18 yaitu transaksi valuta asing. Nah, ini menjelaskan bahwa suatu entitas pelapor dapat terdiri dari beberapa entitas individu. Misalnya, yang pertama entitas induk, kemudian anak, kemudian asosiasi, atau pengaturan bersama. Nah, PSHK mensyaratkan agar hasil dan posisi keuangan dari setiap entitas individu dalam kelompok tersebut dijabarkan ke dalam mata uang penyajian laporan keuangan entitas pelapor. Jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang penyajian, maka proses penjabaran dilakukan sesuai ketentuan paragraf 38 sampai 50. Kemudian lanjut paragraf 19 yaitu mata uang penyajian. Nah, ini menjelaskan bahwa entitas diperbolehkan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional, maka hasil dan posisi keuangan harus dijabarkan sesuai ketentuan paragraf 38 sampai 50. Kemudian lanjut ada
Paragraf 19A, ini estimasi kurs spot. Nah, pada paragraf ini menjelaskan bahwa jika suatu mata uang tidak dapat ditukarkan, maka entitas harus mengestimasi kurs spot pada tanggal pengukuran. Nah, tujuan estimasi kurs spot ini adalah agar kurs tersebut tetap mencerminkan nilai tukar yang wajar sesuai kondisi ekonomi yang berlaku pada tanggal pengukuran. Kemudian lanjut paragraf 20 yaitu transaksi valuta asing. Nah, ini menjelaskan bahwa transaksi valuta asing adalah transaksi yang pertama itu didenominasikan dalam mata uang asing atau diselesaikan dalam mata uang asing. Nah, contohnya itu membeli atau menjual barang dan jasa dalam mata uang asing. Kemudian meminjam atau meminjamkan dana dalam mata uang asing, kemudian memperoleh atau melepas aset dalam mata uang asing, serta menyelesaikan liabilitas dalam mata uang asing. Kemudian, paragraf 21 yaitu pengakuan awal. Nah, ini menjelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, transaksi valuta asing harus dicatat dalam mata uang fungsional menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Artinya, kurs yang digunakan adalah kurs pada saat transaksi terjadi. Kemudian paragraf 22, yaitu tanggal transaksi. Nah, ini menjelaskan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal saat transaksi pertama kali memenuhi kriteria pengakuan sesuai standar akuntansi. Untuk alasan praktis, kurs rata-rata mingguan atau bulanan dapat digunakan jika mendekati kurs aktual. Namun, jika terjadi fluktuasi kurs yang signifikan, maka penggunaan kurs rata-rata tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya ada paragraf 23, yaitu pelaporan akhir periode. Nah, ini menjelaskan bahwa pada akhir setiap periode pelaporan, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Kemudian pos non-moneter yang diukur berdasarkan biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Kemudian pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs saat nilai wajar ditentukan. Kemudian paragraf 24 yaitu jumlah tercatat aset. Nah, ini menjelaskan bahwa jumlah tercatat suatu aset ditentukan sesuai PSAK yang relevan. Sebagai contoh, aset tetap dapat diukur menggunakan biaya historis atau nilai wajar sesuai PSAK 216. Jika jumlah tersebut dinyatakan dalam valuta asing, maka harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional sesuai PSAK 221. Kemudian ada paragraf 25 yaitu perbandingan dua nilai. Nah, ini menjelaskan bahwa beberapa aset ditentukan berdasarkan perbandingan dua nilai. Contohnya, persediaan dinilai menggunakan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Begitu juga pada penurunan nilai aset. Jumlah tercatat dibandingkan dengan jumlah terpulihkan. Jika aset tersebut merupakan aset non-moneter dalam valuta asing, maka penentuan jumlah tercatat dilakukan dengan membandingkan nilai berdasarkan kurs tanggal transaksi dan nilai berdasarkan kurs tanggal pelaporan. Oke, selanjutnya ada paragraf 26. Ini pemilihan kurs. Jadi ini menjelaskan bahwa jika tersedia beberapa kurs, maka kurs yang digunakan adalah kurs yang paling mencerminkan arus kas yang akan terjadi saat transaksi diselesaikan pada tanggal pengukuran. Kemudian paragraf 27 itu lindung nilai. Nah, ini menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, perlakuan selisih kurs mengikuti ketentuan PSAK 109 tentang instrumen keuangan. Sebagai contoh, selisih kurs dari pos moneter yang memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai harus kas diakui terlebih dahulu dalam penghasilan komprehensif lain selama lindung nilai tersebut efektif. Kemudian, paragraf 28 yaitu pengakuan selisih kurs. Nah, ini menjelaskan bahwa selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter atau penjabaran pos moneter dengan kurs yang berbeda. Ini harus diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya, kecuali ditentukan berbeda dalam standar lain. Kemudian paragraf 29 yaitu selisih kurs antar periode. Nah, ini menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka akan timbul selisih kurs.
Jika transaksi diselesaikan dalam periode yang sama, seluruh selisih kurs diakui pada periode tersebut. Namun, jika diselesaikan pada periode berikutnya, selisih kurs diakui pada setiap periode sampai transaksi diselesaikan. Kemudian paragraf 30 yaitu selisih kurs post non-moneter. Nah, ini menjelaskan bahwa jika keuntungan atau kerugian dari pos non-moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka selisih kursnya juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba rugi, maka selisih kursnya juga diakui dalam laba rugi. Nah, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Kanvika dengan NIM 2024-717. Sini saya bakalan ngebahas poin 31 sampai 45. Nah, di poin paragraf 31 ini kita ngebahas tentang perubahan mata uang fungsional. Jadi kalau misalnya nih perusahaan ganti mata uang utamanya, yaitu tidak diubah ke masa lalu. Misalnya di 1 Januari kita itu pakainya itu US dollar. Terus di 1 April kita itu ganti ke rupiah. Nah, jadi di masa 1 Januari sampai Maret itu kita itu nggak ngubah laporannya gitu. Terus kalau untuk kursnya itu kita pakai di tanggal 1 April tersebut. Terus untuk 32 sampai 37 itu kita ngebahas tentang selisih kurs dari operasi luar negeri. Jadi kalau misalnya nih kayak selisih kurs dari cabang luar negeri itu tidak masuk ke laba rugi, tapi masuknya itu ke OCI. Jadi contohnya kalau misalnya kita itu punya cabang di Jepang. Nah, terus kita itu punya aset 1 juta yen. Nah, terus tahun lalu itu kursnya itu di 100. Jadinya in total kan 100 juta rupiah kan. Terus di tahun ini kursnya itu naik di 110. Jadinya kan 110 juta rupiah kan. Nah, jadi selisih 10 juta rupiah itu masuknya ke other comprehensive income. Karena dia itu kan belum terjual gitu lah. Kayak unrealized gitu. Nah, terus di 38 itu mata uang penyajian. Jadi laporan boleh pakai mata uang apa aja. Jadi kalau misalnya bikin laporan itu bebas mau pakai mata uangnya itu pakai apa aja boleh. Tapi mostly kan kalau di Indonesia pakainya rupiah ya. Nah, terus juga kalau misalnya kita itu pengen buat laporan ke investor, dia itu harus dikonversikan ke rupiah terlebih dahulu. Nah, terus di poin 39 ini itu cara penjabarannya. Jadi kalau misalnya aset sama liabilitas itu pakainya itu kurs penutup karena nilainya sekarang. Jadi contohnya kita nggak jual aset, kita itu harganya 1000 US dollar. Nah, terus di kurs saat itu tuh di harga 15 juta rupiah. Jadi kita itu pakai kurs saat itu juga gitu. Nah, terus kalau misalnya pendapatan dan beban itu pakai kurs transaksi karena terjadi di masa lalu. Jadi kita itu pakai kursnya itu di saat kita ngejual barang tersebut gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kita ngejual barang dapat 500 US dollar. Nah, terus kurs saat itu tuh 14.500. Jadi kita pakai kursnya itu yang 14.500, bukan yang kurs saat sekarang gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya ada selisih, kita itu masuknya ke other comprehensive income. Nah, selanjutnya yang ke-40 itu kurs rata-rata. Jadi itu boleh pakai rata-rata, tapi kalau misalnya kursnya itu stabil. Kalau misalnya naik turunnya drastis nih kayak beda banget, itu belum diperbolehkan. Jadi kalau misalnya di 1 bulan, rata-ratanya itu biasanya di 14.700. Nah, kita boleh pakai kurs yang 14.700 itu, nggak kayak rata-ratanya aja gitu. Terus yang ke-41, dari mana biasanya itu selisih kurs itu muncul dari mana aja gitu kan. Nah, yang pertama itu ada dari aset atau liabilitas. Jadi kalau misalnya nih kita punya piutang 1.000 US dollar. Nah, terus
kursnya pada saat dulu itu 14.000, tapi sekarang itu kan jadi 15.000. Jadi ada selisih kurang lebih kayak 1 jutaan. Nah, itu tuh biasanya masuk ke other comprehensive income. Terus yang kedua juga bisa dari pendapatan atau beban. Nah, terus yang ke-42, kalau misalnya terjadi hyperinflasi. Kalau misalnya ekonomi lagi kacau nih, nah kita itu bisa pakai kurs penutup karena nilai uangnya itu kan biasanya berubahnya itu ekstrim ya. Nah, jadi kalau misalnya nih terakhir itu kursnya itu ada di 16.000. Nah, kita pakai si 16.000 tersebut. Gitu. Pada saat kita itu menutup. Gitu. Nah, terus yang ke-43 itu setelah hyperinflasi. Nah, jadi kalau misalnya udah balik, kalau misalnya kayak udah normal gitu ya, kita itu baik lagi secara normal gitu. Jadi kalau misalnya nilai terakhir asetnya 100 juta, ya itu jadi eh, apa sih angka untuk awal periode bulan berikutnya. Nah, selanjutnya ini di 44 itu pencaburan cabang luar negeri. Jadi kalau misalnya kita tuh mau gabung laporan gitu kan dari cabang sama pusatnya gitu. Itu harus dijabarkan dulu. Jadi kalau misalnya cabang luar negerinya kita pakai yen, terus utamanya kita kan pakai rupiah. Jadi kita itu harus samain si mata uangnya tersebut dulu, baru bisa digabungin gitu. Terus di 45 ini ada eliminasi dan selisih kurs. Jadi satu transaksi antar perusahaan itu biasanya dihapus, tapi kalau misalnya selisih kurs itu tetap ada. Jadi kalau misalnya contoh kita kasih pinjaman gitu kan ke cabang dan juga berarti kan cabang ngutang kan ke kita ke perusahaan utamanya gitu lah. Nah, terus itu tuh biasanya dihapus karena itu terjadinya itu di pihak internalnya. Tapi kalau misalnya selisih kurs itu tetap ada karena itu kan dari pihak eksternal ya, bukan internal. Jadi kayak perubahan mata uang gitu. Jadi makanya itu masih tetap ada. Tahu perlu ditulis. Baik, selanjutnya saya Arina Yunasi dengan NIM 2024-756 akan melanjutkan dari paragraf 45, yaitu paragraf 46. Jadi di sini paragraf 46 itu, jika tanggal laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri berbeda dengan entitas pelapor, maka biasanya dibuat laporan tambahan dengan tanggal yang sama. Jika tidak, masih boleh beda maksimal 3 bulan dengan penyesuaian atas transaksi penting. Aset dan liabilitas dijabarkan dengan kurs pada akhir periode pelaporan usaha luar negeri. Lalu disesuaikan jika ada perubahan kurs signifikan sampai tanggal laporan entitas pelapor. Paragraf 47, goodwill dan penyesuaian nilai wajar dari akuisisi usaha luar negeri dianggap sebagai aset atau liabilitas usaha luar negeri, sehingga dijabarkan menggunakan kurs penutup. Selanjutnya, pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan atau usaha luar negeri. Paragraf 48 sampai 49 berbunyi saat entitas melepas usaha luar negeri, selisih kurs kumulatif yang sebelumnya dicatat di ekuitas dipindahkan ke laba rugi. Jika pelepasan sebagian menyebabkan hilangnya pengendalian, tetap dianggap pelepasan. Jika hanya sebagian kecil tanpa kehilangan kontrol, perlakuannya proporsional. Yang ketiga, penurunan nilai atau rugi usaha bukan dianggap pelepasan. Selanjutnya itu pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Paragraf 50, selisih kurs bisa berdampak pada pajak, sehingga harus mengikuti PSAK pajak penghasilan. Selanjutnya adalah pengungkapan. Paragraf 51-57. Perusahaan harus mengungkapkan. Yang pertama, selisih kurs yang masuk laba rugi dan OCI atau penghasilan kompresif lain atau yang biasa dinamakan other comprehensive income. Yang kedua itu jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional. Yang ketiga itu alasan perubahan mata uang fungsional jika ada. Yang keempat itu jika laporan tidak sepenuhnya sesuai SAK harus dijelaskan sebagai informasi tambahan. Yang selanjutnya, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Paragraf 58 sampai 60B. Perusahaan harus mengungkapkan selisih kurs yang masuk laba rugi dan OCI atau other comprehensive income
Yang kedua itu jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional. Yang ketiga, alasan perubahan mata uang fungsional jika ada. Yang keempat itu jika laporan tidak sepenuhnya sesuai SAK. Harus dijelaskan sebagai informasi tambahan. Selanjutnya, paragraf 61 sampai 62. Dalam paragraf ini, PSAK ini menggantikan beberapa standar lama, yaitu PSAK 10, yakni transaksi dalam mata uang asing, PSAK 11, yaitu penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, PSAK 52, yaitu mata uang pelaporan, dan ISAK 4 yang berkaitan dengan pelakuan selisih kurs. Artinya, aturan-aturan lama tersebut sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh PSAK yang baru ini. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.